saya di sini silaturahim. Ya masih keluarga sih juga pengen silaturahim. Kedua kalinya saya sudah menghadap ke Pak Budi untuk mohon izin melakukan penelitian di wilayah Korwilcam Kecamatan Pejawaran. Pak Budi sudah mengizinkan. Ini surat rekomendasi dari Pak Budi, berarti sudah diizinkan. Nah, saya kan rencananya mau mengadakan penelitian tentang ini, studi fenomenologis rekrutmen kepala sekolah SD di Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Karena saya analisa di Pejawaran itu agak-agak aneh, maksudnya kok minat jadi kepala sekolah angel banget. Sementara di kecamatan lain kan animonya iya tinggi, terus bahkan ada yang rebutan. Kok di Pejawaran ini kayak melat-melat dikon lah. Ini kan hal yang menarik bagi saya. Nah, ingin saya teliti janjinya itu ada apa di balik itu. Kayak kan fenomenologis tenan ini Pejawaran aneh sih. Nah, berkaitan dengan itu karena Pak Budi kan di sini yang paling senior. Nah, saya ingin sedikit bincang-bincang. Senior mungkin dari segi masa kerja di kecamatan, tapi kalau senior di sekolahan malah paling junior. Ya nggak apa-apa. Tapi di segi masa kerja kan jenengan paling senior. Kapan-kapan ya saya tak Pak Wah, wawancara Pak Wah, tapi hari ini karena Pak Wah tidak Tegal ketemu jenengan jenengan nggih. Nah, sedikit. Untuk masa kerja pinten tahun Pak? Sudah berapa tahun Pak Uji? 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun. Lumayan nggih. Golongan 3B. 3B. Sebentar lagi nyalon kepala sekolah ya. Insya Allah kalau bisa membuat PTK, kalau mau membuat PTK mungkin ya cepat, tapi kalau belum ya mungkin ditunda 1 tahun. Salah anak muda. Nah, sedikit yang ingin saya tanyakan Pak Puji, yang pertama, apa yang panjenengan ketahui tentang jabatan kepala sekolah? Menurut saya jabatan kepala sekolah adalah jabatan atau tugas yang diberikan oleh atasan langsung kepada bawahannya untuk melaksanakan tugas di samping di luar tugas sebagai pendidik, dia sebagai manajer bagi guru-guru yang lain. Menurut saya seperti itu. Mantap. Apa ada pengalaman panjenengan berkaitan dengan jabatan kepala sekolah? Kalau pengalaman mungkin belum karena baru sampai saat ini ya baru mengalami beberapa perubahan dari kepala sekolah yang satu dengan kepala sekolah yang lain. Paling baru sharing-sharing, tahu pengalaman secara langsung belum, tapi mengetahui atasannya, karakteristik satu orang dengan orang yang lain mungkin eman dan paham lah seperti itu. Nah, berarti belum pernah mengikuti kegiatan rekrutmen kepala sekolah? Belum, karena golongannya belum cukup. Tapi kalau ditawari pernah? Kalau ditawari sih ya pernah ditawari. Tapi karena golongannya belum cukup kan akhirnya si gelem ora apa-apa nek oleh. Jawabannya seperti itu. Nggih. Tapi kan ya berarti di dalam hati ada minat ya? Kalau minat sebenarnya sih tidak ada Bu, tapi kalau seumpama nanti golongannya sudah cukup, kemudian biasanya kalau golongannya sudah cukup ada tawaran. Kadang-kadang itu awalnya itu mau nggak mau jadi mau, jadi maunya itu karena terpaksa, awalnya seperti itu mungkin. Nanti suatu saat mereka akan mengalami seperti itu, karena dilema ketika mau naik ke 3C itu pasti dalam hati ada pikiran seperti ini. Nanti kalau saya naik ke 3C mesti diocok-ocok jadi kepala sekolah, berarti seperti itu. Loh. Berarti mah ada kekhawatiran ketika ya, salah satunya seperti itu. Masya Allah. Itu jenengan apa teman-teman juga demikian? Mungkin teman-teman juga mengalami yang sama. Kemarin saya tanyakan ke teman-teman yang sudah punya nilai yang cukup untuk naik ke 3C, kenapa orang naik siki baik lah pol-pol ini mungkin munggah dingin dari kepala sekolah dingin, jawabannya seperti itu. Mantap. Berarti ya tetap dalam hati nanti ada rasa khawatir dan takut ya. Kalau naik ke 3C nanti diuyak-uyak jadi kepala sekolah, jadi manis dosa ya. Makanya di Pejawaran itu
walaupun kemarin sudah buat publikasi, ada yang 3, ada iya. yang 2, Iya. tapi belum mau belum mau naik mengusulkan Oh. karena ada kekhawatiran itu Iya, salah satunya. padahal secara nilai kemungkinan sudah cukup ya. Cukup. Tapi khawatir bukan dipaksa kan tadi. Iya. Kepala. Salah satunya saya tahu itu misalnya Bu Ana itu kan orangnya telaten, Iya. gawe publikasi sering, Oh. membuat PTK dia jelas mampu. Tapi ketika nilainya sudah cukup, itu belum mau naik. Alasannya ya itu salah satunya takut dipaksa untuk jadi kepala sekolah. Oh, jangan-jangan jenengan ya begitu ya? Sama. Oh ya. Berarti ini ada gejala teman-teman itu sungkan atau enggan mengajukan ke 4C karena takut bukan dipaksa jadi Iya, PS. salah satunya seperti itu. Oh, Tapi ya di sisi Allah. lain sih memang karena golongannya itu rata-rata naiknya itu kalau secara 4 tahunan itu Iya. baru 2023. Hmm. Tapi 2023 karena terakhir kemarin 2019 Iya. naik ke 3B-nya. Iya. Berarti 2023, tapi seandainya 2022 ada yang mengajukan, nilainya sudah banyak yang cukup. Cukup nggih. Tapi kelihatannya masih anu ya. Masih ragu-ragu. Anteng ya. Iya. Anteng. Katanya nunggu jamaah Oh, bareng-bareng ya. biar nanti kalau misal ada rekrutmen kepala sekolah, mungkin yang dipilih dulu yang umurnya sudah tua atau yang kompetensinya mungkin di bidangnya itu menonjol seperti itu. Oh. Tapi kalau di dalam waktu-waktu awal seperti ini ada kemungkinan yang tidak menonjol pun kalau sudah 3C biasanya ya disuruh atau dipaksa. Berarti ada pengalaman masa lampau kalau di daerah ini kepala sekolah paksaan apa Pak? Ya mungkin seperti itu, mungkin dari awalnya karena saya di sini juga baru 6 tahun, jadi sejauh yang saya tahu mereka itu pada enggan untuk menjadi leader dari pemimpin dari yang lain seperti itu. Katanya umurnya yang masih terlalu muda lah, yang di kabulani wong S22 orang ngepenaki lah dan sebagainya seperti itu. Terus mungkin di sisi lain kalau sejauh yang saya tahu padang grundel lah kepala sekolah tunjangannya pira-pira ora, gaweane pirang-pirang. Oh. Iya. Anu ya dari sisi kesejahteraannya enggak imbang ya. Oh nggih. Nek yang panjenengan ketahui tunjangan kepala sekolah berapa toh, Pak? Katanya, saya sih belum tahu, tapi info yang saya dengar itu sekitar 125.000. Oh iya. Dibandingkan dengan administrasi kepala sekolahnya yang sampai berpuluh-puluh, itu katanya nggak imbang lah seperti itu. Oh iya, itu masih kena potong pajak Pak. Iya. Itu masih dipotong pajak. Oh ya, itu juga menjadi salah satu pemicu ketidakminatan teman-teman ya. Kalau kesejahteraannya 125 potong pajak dibanding dengan beban kerja dan tanggung jawabnya gitu. Nah, nek menurut Pak Puji ini pandangan Pak Puji tentang jabatan kepala sekolah sih bagaimana? Pandangan tentang jabatan kepala sekolah? Kalau mungkin dari segi pekerjaan, kalau yang saya amati secara umum, ini secara umum bukan secara carane memang tupoksinya ya. Itu sih pertama jelas dia tidak mengisi kelas. Ya. Kemudian tapi di sisi lain dia harus menjadi contoh bagi yang lain. Yang hal-hal yang mungkin negatif yang dulunya guru misalnya deblek karena sudah jadi kepala sekolah mungkin merubah sikap yang seperti itu, tapi bebannya juga tambah karena dia akan menjadi dicontoh sih ya sama yang lain seperti itu. Nah, menurut jenengan menarik tidak jabatan kepala sekolah itu? Kalau dibilang menarik itu bagi sebagian orang mungkin menarik karena ada yang menganggap kalau jabatan mengejarnya karir itu ya bukan mengejarnya karir bukan prestasi. Artinya karir jadi kepala sekolah itu suatu kebanggaan, ada yang seperti itu. Tapi menurut saya sendiri ya menariknya dari sisi apa itu saya belum tahu malah. Belum menemukan menariknya dari sisi apa itu. Karena yang pertama, kalau kita jadi kepala sekolah otomatis menjadi contoh bagi yang lain. Sementara saya rasa sendiri tingkah laku dan tindakan saya saja belum baik seperti itu. Apalagi jadi kepala sekolah harus dicontoh sama yang lain, rasanya kok belum pantas misalnya seperti itu. Berarti selama ini belum ada yang menarik dari jabatan kepala sekolah itu, Pak Puji? Menurut saya belum. Menurut saya belum. Status sosial?
Nah, kalau status sosial di tempat saya baik itu di sekolahan, mungkin kalau di kecamatan lain ada yang menurut status sosial itu kebanggaan lah. Kepala sekolah gaya apa sebagainya seperti itu, punya apa ya? Punya greget tersendiri, tapi menurut saya sendiri pribadi itu belum menemukan yang seperti itu. Belum menemukan carane kepengen jadi kepala sekolah mergane nopo atas niku belum. Mungkin suatu saat bisa jadi kepala sekolah bukan karena senang, bukan karena pengen, tapi karena terpaksa. Waduh, berarti siap dipaksa ya? Ya tidak siap dipaksa, tapi suatu saat ada kesempatan yang seperti itu biasanya karena terpaksa lah. Nah kalau di pejawaran seperti itu lah rata-rata ya saya mewawancari beberapa tempat itu rata-rata kok paksaan gitu, nggak ada yang karena minat pribadi atau kepingin gitu. Ini lumrah ya Pak kayaknya di beberapa lumrah tapi salah Bu asli ini. Sebenarnya itu lumrah kebiasaan di setiap kecamatan itu seperti itu. Tapi itu sesuatu yang salah, artinya salah mau nggak mau harusnya kalau itu sudah perintah ya dilaksanakan, jangan ada keterpaksaan. Harusnya seperti itu, tapi dalam hati kecil kan tidak mungkin. Kalau dia terpaksa tetap bilang terpaksa gitu. Sekalipun dia sudah diwawancarai di kabupaten, nanti ketika ada tes wawancara untuk jadi kepala sekolah tetap bilangnya awalnya terpaksa seperti itu. Padahal kepala sekolah kan sebenarnya itu jenjang karir guru. Nah idealnya naik jadi kepala sekolah gitu, kok udah nggak minat ya. Soalnya kebanyakan mereka berpendapat kalau saya sekolah S1 itu jurusannya PGSD sebagai guru kelas, bukan sebagai kepala sekolah rata-rata. Nggak ada sekolah jurusan kepala sekolah. Nah, maka dari itu. Tapi kan memang itu sudah rangkaian karir jane loh Pak Butsi, meniti karir ya guru, terus naik jadi kepala sekolah kan bisa mengembangkan itu kemampuannya untuk memanage. Nah, menurut jenengan rekrutmen jabatan kepala sekolah di tempat panjenengan gimana? Sudah transparankah atau gimana? Kalau menurut jenengan? Kalau transparan sih mungkin ya dibilang transparan teman, karena semua orang tahu. Misal dari kinerjanya dia ditunjuk dari kepala sekolah, mungkin yang menunjukkan juga punya pandangan, punya penilaian, oh dia jelas mampu jadi kepala sekolah. Tapi menurut orang lain kan seperti itu, tapi menurut pribadi yang melaksanakan mungkin merasa belum mampu, sehingga kadang-kadang ya itu merasa terpaksa itu. Terpaksa. Nah, transparansi si transparan, wong nyatane semua orang juga tahu dia siapa, golongannya juga sudah nyatane yang ditunjuk juga. Kalau di pejawaran sendiri kan Bupar juga sudah paham lah. Bukan nunjuk seseorang itu berdasarkan prestasi, tapi berdasarkan golongan. Kalau golongannya sudah cukup ditunjuk walaupun dia tidak punya prestasi, itu rata-rata seperti itu. Berarti yang penting golongannya nyandak. Iya, karena memang tidak ada yang lain. Memang jarang seperti itu. Iya, rekrutmennya unik memang sih di pejawaran ya. Tapi kalau secara sekup kecamatan untuk rekrutmennya menurut pandangan jenengan gimana, penilaian jenengan? Cukup baguskah atau gimana? Dibilang bagus, ya memang karena tidak ada pilihan sebenarnya. Nek kalau kita bilang bagus atau tidaknya, kecuali banyak pilihan tapi yang ditunjuk itu lah, itu mungkin secara kualitas mungkin bisa dibanding. Tapi kalau di pejawaran itu kan memang tidak ada yang lain. Misal kekosongan kepala sekolah di pejawaran katakanlah 5 orang, yang golongannya cukup baru 3 orang, ya otomatis yang ditunjuk ya 3 itu kebanyakan. Jadi bukan berdasarkan prestasi, tapi hanya berdasarkan yang penting golongannya cukup ya bisa atas nih. Iya. Berarti ada juga sih ya, kelihatannya ada antara jumlah kebutuhan dan jagonya kurang ya. Iya, idealnya kalau kan jago itu 2 kali lipat lowongan. Lowongannya 4 ya idealnya yang diajukan 8. Sini kadang malah kurang dari malah misal yang dibutuhkan 5, yang dibutuhkan 5, yang dijagokan 4, yang lolos paling 3. Karena yang satu mungkin ketika tes wawancara saya memang tidak niat dan tidak minat jadi kepala sekolah. Saya jujur ya di sana jujur, saya seperti ini karena dipaksa. Jawabannya nanti seperti itu. Waduh,
iya ya jujure nang kono ya yang ya wae iki ra. Ya jelas dari penilai saja lah wong iki arep jadi kepala sekolah biar terpaksa. Lah nanti sudah jadi kepala sekolah Piye kepripun malih terus rata-rata. Nek jenengan ndek bayangan birokrasi rekrutmennya ribet apa enggak cara jenengan? Kalau menurut saya dibilang ribet ya ribet, nyatane ketika sudah diwawancara dibutuhkan 4. Kalau sudah ditunjuk 4 naik sudah diwawancara, kenapa tidak diluluskan semua saja? Memang butuhnya lebih dari 4, tapi nyatane di sana juga masih masih dites lagi dengan berbagai macam instrumen yang akhirnya menyebabkan sing maune arep minat arep gelem jadi gagal kan ada yang seperti itu. Berarti coba secara jujur Pak, ketika sudah melihat ada seleksi ya, ada yang ternyata tidak lulus, itu untuk panjenengan atau teman-teman berpengaruh tidak itu terhadap minat? Mungkin ada takut bukan lulus apa? Kalau yang semacam itu sih karena mungkin semua tahu kalau dia tidak lulus itu karena kesengajaan, bukan karena dia tidak mengerjakan terus salah, itu tidak. Nyatane setiap yang mengerjakan dengan serius, seberapapun nilainya, kalau dia memang serius mengerjakan, insya Allah lulus. Jadi ketakutan untuk tes tidak lulus itu malah sedikit menurut saya. Tapi yang ketakutan yang tidak lulus, karena sebagian yang tidak lulus bukan karena dia tidak mampu, tapi memang dia tidak mau sengaja. Berarti hal itu tes itu enggak begitu masalah untuk jenengan dan generasi jenengan gitu. Justru ketakutannya karena apa? Tanggung jawab apa karena kesejahteraan? Kalau kesejahteraan mungkin sih ya dibilang kesejahteraan, yang jelas tanggung jawab sama pekerjaannya itu lebih besar, yang pertama. Yang kedua harus bisa menjadi contoh bagi guru-guru yang lain, terutama bawahannya itu yang berat. Berarti lebih ke nganu beban tanggung jawab, bukan karena kesejahteraan apa takut tidak lulus gitu. Kalau takut tidak lulus, menurut saya selama saya mengerjakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah banyak lulusnya. Karena sana juga tahu yang mengerjakan dengan serius dengan atau yang tidak itu terletak pada misal mengerjakan soal yang memang jawabannya itu sangat mudah tapi salah, berarti itu memang disalahkan, bukan karena dia tidak bisa. Pinter ya, di sini sudah mau di sana begitu pinter. Nah, menurut jenengan Mbak, untuk peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan bagaimana menurut jenengan? Kalau peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu terutama itu sangat penting, sangat vital. Siki nggak usah caranya munafik kepala sekolahnya tidak ada, otomatis guru-gurunya juga segala dewek. Tapi ketika kepala sekolahnya dia punya manage anak buahnya harus seperti ini, harus seperti ini, dan kepala sekolahnya memberi contoh, otomatis anak buahnya juga akan mengikuti. Berarti sangat vital berpengaruh. Sekarang kalau dibilang sekolahannya sudah komplit gurunya, tapi kepala sekolahnya mungkin segeleme dewek, biasanya anak buahnya juga sama segeleme dewek, baik dari kinerjanya maupun kedisiplinannya, mungkin seperti itu. Karena yang dicontoh juga seperti itu, mikirnya kan lamang kepala sekolah seperti itu ya nyong harus kayak gini si apik nyong, padahal ya itu lebih jelek dari yang lain. Ya. Bukan kemarin Pak Puji dari kepala sekolah bisa gitu lah. Nah, untuk jenengan mungkin ada sedikit saran atau mungkin saran lah untuk pelaksanaan rekrutmen di pejawaran kepala sekolah. Kalau memang pilihannya banyak, lebih dari yang dibutuhkan, misal nanti kenaikan itu angkatan saya itu kan paling banyak, ya sekitar hampir 25 lah, lebih malah kayaknya. Kalau seandainya itu naik semua dan golongannya sudah 3C semua, itu paling tidak kalau yang mau nunjuk untuk dijadikan kepala sekolah itu carilah yang memang diantara satu kelompok itu yang paling menonjol dalam mungkin segi umur. Kalau mau diperhitungkan dari segi umur, biasanya angkatan saya yang paling senior itu kayak Pak Fuad, ya misal dari usia dulu. Kalau memang kemampuan saya kira merata, tapi kalau kemampuannya merata berarti nanti bisa ya dari segi usia lah Pak Fuad pengen jadi ini
kita yang sebagai yang muda menghormati yang tua karena dia sebagai atasan. Nah, sing Oh, nom didadakna kepala sekolah, anak buah itu engko pakai buwe pirang-pirang. oh, Jere iya, iya. apa sing ngerasa jadi kepala sekolah arep perintah karo bawahane sebagai orang yang lebih tua rasanya kan pakai buku. Nggih, Saya nggih. sendiri seperti itu. Ya begitu juga sebaliknya mungkin arep sing tua sebagai bawahan arep ngomong bahasa karo kepala sekolah tapi wong luwih enom rasanya ya canggung maksudnya. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih. Berarti anu nggih tetap kesenioran Gini cara kula usia tetap diutamakan. diutamakan nggih. Bagus ini bisa untuk masukan. Nggih, nggih. Oke Pak Uci, makasih sekali hari ini sudah bisa bincang-bincang dengan panjenengan. Semoga ini bermanfaat untuk peningkatan mutu pendidikan di Pejawaran lebih baik lagi. Terima kasih.